Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita doa terlebih dahulu. Saya minta salah satu ketua kelas ya berdoa, atau saya minta salah satu, silakan Bang. Ya, silakan semua berdiri memulai pelajaran. Amin. Oke, Bapak akan cek jaringan telepon. Abdiel Victory, hadir Pak. Albertus Neri, hadir Pak. Anastasia Bella, Angelia Erli, saling dukung dan memberikan dampak positif bagi negara. Oke, tidak, sifat apa yang kau pikirkan ketika mendengar kata tugas gereja? Silakan Pak. Siapa namanya? Siapa? Yohanes Reno Febrian. Kelas. Gak keras Pak. Mengumpulkan 7 sakramen. Satu lagi dari sebelah kanan. Apa? Hierarki ya. Oke, kira-kira hari ini kita akan bahas tentang apa? Oke, hari ini kita akan membahas tentang tugas-tugas gereja. Tapi fokus kita hari ini hanya 2. Tugas gereja itu ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama itu liturgia, kedua kerigma, ketiga diakonia, keempat martiria, kelima koinonia. Khusus hari ini kita akan membahas 2 saja ya, liturgia dan kerigma. Liturgia itu artinya merayakan liturgi, kerigma itu keluar bahasa. Oke. Jadi ya, liturgia dan kerigma. Oke, tujuan pembelajaran saya minta si Mafra bacakan Pak. Selalu mengikuti proses pembelajaran, peserta ini diharapkan dapat memahami makna karya pastoral gereja, liturgi dan kerigma, menghayati dan dapat mengambil bagian dalam memberikan karya pastoral gereja dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih Pak. Ini tujuannya, sekali lagi ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, peserta didik ya, kalian diharapkan supaya apa? Supaya dapat apa ya? Memahami makna karya pastoral gereja, yakni bagian liturgi dan kerigma, serta menghayati dan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan karya pastoral gereja dalam hidup kalian sehari-hari. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke materi, Bapak bertanya dulu. Yang pertama, kegiatan kawan gereja, rekoleksi dan bakti sosial yang diadakan oleh paroki. oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Yang ketiga, pernahkah kamu mengalami hambatan dalam hidup gereja? Siapa namanya Bang? Albertus Neri, Pak. Albertus dari, silahkan jawab dari. Ya, hambatan yang saya alami seperti kurang membagi waktu antara kegiatan gereja dan sekolah, serta rasa kurang percaya diri saat melayani di depan umum. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, ini yang teman-teman kalian rasakan. Pernah ikut terlibat aktif dalam kegiatan hidup gereja. Hidup gereja ketika bicara tentang liturgia, ya. Contoh, mungkin di sini ada yang menjadi anggota tidak, Bapak, yang pernah jadi anggota itu, Bapak. Oke, terima kasih. Tinggi, tidak apa-apa, masa malu.
tetap pakai Rexona ya? Atau pakai Liviam ya? Oke, tapi pakai Yesus ada. Nah itu kegiatan-kegiatan. Lalu ikut terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan, ya kan? Lalu OMK, KKMK, apalagi sekolah minggu, ya kan? Lalu hambatan pasti ada. Kamu berjalan aja dari rumah ke sekolah bisa ada. Apalagi ikut terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Tadi Dari katakan apa tadi Dari? Hambatan. Ya, hambatannya apa? Kurang membagi waktu antara kegiatan gereja dan sekolah, serta kurang percaya diri saat melayani kehidupan. Ya, waktu itu hambatan. Saya punya kepentingan pribadi antara bagaimana saya harus membagi waktu saya untuk kegiatan gereja. Oke, kita cek lagi ya. Nah, ini kita diajari oleh Fransiskus bagaimana cara berdoa yang baik, serta Pastor Eko LSF. Dan nanti kita lihat video. Cara berdoa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara berdoa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. Mari kita simak videonya hingga selesai. Paus Fransiskus mengingatkan seluruh umat Katolik untuk memahami sikap dan makna dalam berdoa. Berikut kami rangkumkan kutipan penting dari Paus Fransiskus tentang hal berdoa. Mari kita menyimaknya dan mencoba untuk mempraktikkannya dalam hidup kita. Yang pertama, gunakan hati. Beberapa orang berpikir bahwa berdoa harus menggunakan banyak kata atau kalimat yang panjang. Saya juga melihat bahwa banyak orang Katolik yang percaya kalau berdoa adalah berbicara kepada Tuhan seperti burung-burung. Tidak, doa dilakukan dari hati. Yang kedua, bangun komunikasi. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Tuhan kita dalam doa hanya meminta agar kita tetap membangun komunikasi dengannya untuk selalu menemukan diri kita yang adalah anak-anak kesayangannya dan agar Dia selalu mencintai kita. Yang ketiga, jangan munafik. Hanya orang munafik yang ketika dia berdoa ingin dilihat dan dikagumi. Orang-orang sering pergi ke gereja, tetapi kemudian berbalik dan menyebarkan kebencian, berbicara buruk tentang orang-orang, dan bergosip. Itu adalah sebuah perbuatan yang memalukan. Lebih baik tidak pergi ke gereja. Hiduplah seperti itu sebagai seorang ateis. Yang keempat, jangan haus pujian. Umat Katolik harus berusaha untuk memberikan kesaksian, bukan sebagai saksi tandingan untuk mendapatkan daftar pujian yang panjang. Yang kelima, gunakan hati nurani. Doa orang Kristiani di sisi lain tidak memiliki kesaksian yang dapat dipercaya selain nuraninya sendiri, di mana dialog dengan Bapa terjalin secara intens, seperti tertulis.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang keenam, jangan sombong. Seorang Katolik bukanlah seseorang yang peduli untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Orang Katolik tahu bahwa mereka juga orang berdosa, tetapi dengan wahyu Bapa kami, mereka juga tahu bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah. Yang ketujuh, andalkan kekuatannya. Orang-orang Kristiani memberikan diri mereka diperbaharui dengan kekuatannya untuk mencerminkan sinar kebaikannya bagi dunia ini yang begitu haus akan kebaikan. Itulah hal-hal penting dalam berdoa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus kepada kita semua sebagai umat Katolik. Semoga kita semakin mampu untuk berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh iman, penyerahan, dan dengan segala kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta untuk senantiasa mengandalkannya dalam segala hal. Amin. Oke, saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami hal yang dijelaskan tadi ya. Ada berapa? Ada 7. Ingat baik-baik ya. Oke, satu lagi. Kecuali dia mintanya apa, tapi gendut gitu. Oh, sudah setahun tidak makan, tapi gendut ya gitu ya. Jadi tidak bisa bahwa hal yang buruk tetap buruk secara moral. Jadi di sini kamu harus membedakan antara apa perbuatan dan maksudnya. Perbuatan salah. Maksudnya benar untuk menyelamatkan bahwa dia ketika dia bicara. Kok saya masih selalu percaya kepada kemurahan yang dibagikan dari orang. Jadi walaupun kamu tidak makan berhari-hari, bukan berarti jalan mencuri adalah jalan yang bisa digerakkan. Tidak. Jadi jalan yang digunakan adalah jalan apa? Meminta kepada orang yang benar, Seringkali kalau kamu minta itu kepada orang yang salah, kamu akan hanya mendapatkan penolakan. Siapa orang benar itu? Kalau berumah-rumah tidak datanglah Yesus datang. Ketulah pintu mereka. Saya yakin kamu menjadikan kunci. Jadi kita dapat rumah itu sekarang harus didasari oleh sebuah kebaikan. Karena apa? Karena kita meminta kepada Allah yang penuh cinta. Jadi di dalam cinta, dalam doa kita tidak cinta Allah mengasihi kita.
Salah satu contoh adalah lewat doa. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar antara manusia dengan Tuhan. Ya, doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Boleh nggak seandainya saya ngomong dengan Tuhan menggunakan bahasa saya? Saya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tuhan mengerti semua bahasa. Termasuk ketika kita berdoa tanpa menggunakan kata bahasa apa? Oke ya. Ketiga, poin penting dalam liturgi tidak hanya secara ritual seperti apa yang dikatakan di depan kita tadi, ritual Belanda, tetapi merupakan pengalaman bertemu dengan Tuhan yang mengubah hidup. Coba kalau seandainya kita tidak ke gereja hari, saya kemarin tidak ke gereja, saya juga sakit, saya sedang, lalu saya ngantar mama saya ke kampung, saya kejar dan lambat. Nah, ketika tidak ke gereja, maka ada perasaan yang kurang. Benar tidak? Siapa yang pernah ketika tidak ke gereja, santai-santai saja? Ada yang demikian? Ada tidak? Tidak, pasti ada yang kurang. Ketika yang namanya makan, lauknya kurang misalnya, pasti tidak enak kan? Ya, tidak enak. Sama ketika kita tidak ke gereja, berarti ada yang kurang. Maka nasi itu kita pakai atau kita gunakan kita untuk kebutuhan fisik kita, jasmani kita. Tapi kalau doa, makanan rohani. Jangan hanya mikir jasmani tapi lupa rohani. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Bingung Pak? Febi, apa yang dilamunkan? Tidak, Pak. Oh, enggak. Ya, kita lanjut dah. Kalau ada pertanyaan berarti paham. Contoh konkret liturgia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, misa kudus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misa Eucharistia atau misa kudus adalah contoh liturgi yang paling sering dilakukan umat Katolik. Ya. Misa itu bisa di lingkungan, bisa di gereja, atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan, di Maria, dan lain-lain. Ya. Nah, yang kedua ibadah hari Minggu, ketiga doa bersama, doa lingkungan. Itu contoh kegiatan liturgi dalam kehidupan sehari. Tujuan liturgi apa? Coba. Yang pertama, menghubungkan umat dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, doa komunikasi kita dengan Tuhan. Liturgi menciptakan suasana sakral, di mana ada 1-2 orang berkumpul, di situ ada aku, kata Yesus. Lalu tujuan liturgi yang kedua, memperkuat iman. Maka ketika saya hendak ke gereja, saya hendak ikut doa lingkungan, ada hal yang kurang. Karena rohani saya kurang makan. Cara makan rohani, cara mensuplai makanan rohani adalah lewat doa. Baik secara pribadi maupun secara bersama. Yang pribadi ya kita masuk ke kamar, doa sendiri, tidak perlu kasih tahu orang, usah berdoa, kalau kalian diam, tidak perlu. Masuk ke kamar, kunci kamar, kita berdoa. Membentuk komunitas. Ya, liturgi mempertemukan umat dalam satu persekutuan iman, sehingga mereka dapat saling mendukung dan tumbuh bersama dalam. Ada keyakinan, ada kebanggaan, ada persatuan ketika saya ikut hadir dalam doa lingkungan. Ada kekuatan. Saya merasa saya tertarik untuk ikut hadir bersama. Doa pertama, doa kedua saya juga merasa demikian. Yang berikutnya mewujudkan kehidupan baru, ya. Mengubah hidup. Yang kedua itu pertama tentang liturgi, kedua tentang keimanan. Liturgi adalah
kegiatan peribadatan, merayakan di liturgi. Hikmah ini tadi apa saya katakan? Pewartaan. Pewartaan atau pemberitaan tentang Yesus Kristus, karya keselamatannya. Inti ini adalah inti dari pesan Injil yang disampaikan oleh para rasul dan terus diwartakan oleh gereja hingga saat ini. Pewartaan ini, ya, yang namanya pewartaan, apakah kita harus pegang kitab suci? Pergi sana sini bawa kitab suci, ya kan? Woi, diam kalian, bertobat kalian berdosa kalau mau ikuti saya. Nah, itu mau. Itu rumah sakit jiwa penuh. Ya. Yang namanya pewartaan itu bisa dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Sebagai pelajar apa coba? Sebagai pelajar bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, tapi lalu ya rajin ikut doa lingkungan, ikut kegiatan OMK, dan semua kegiatan yang kita ikuti tidak dengan keadaan terpaksa. Itu yang paling penting. Saya ikhlas begitu. Dan ketika kita sering ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, maka kemungkinan untuk hal-hal yang negatif dalam diri kita pasti berkurang. Terjadi hal-hal negatif dalam diri kita pasti berkurang. Pasti. Saya sibuk di gereja, saya tidak pikir jalan malam, saya doa lingkungan, ketimbang saya harus kemudian pikir berdoa. Ya kan? Nah, yang bisa ngatur diri kalian sendiri untuk bisa hidup lebih baik siapa? Diri kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah ini, ya contoh konkret hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesaksian pribadi. Saya minta baca Bang, silakan. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui perkataan, perbuatan, atau gaya hidup yang menunjukkan nilai-nilai Kristus. Oke, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, cara hidup kita yang paling penting, ya kan? Yang kedua, silakan, Bang. Khotbah yang disampaikan oleh pastor adalah untuk kehidupan yang formal. Khotbah bertujuan untuk menjelaskan makna Injil dan mengajak umat untuk meresponinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pastor khotbah ketika kita bisa, bukan malah kita sibuk dengan sibuk dengan Santo Wopo dan Santa Aipun. Udah datang ke gereja terlambat, ya kan? Datang ke gereja terlambat ketika pastor khotbah duduk sibuk main game, Mobile Legends, Free Fire, apa lagi? PUBG. Papku saya juga tidak paham. Nah, udah datang terlambat. Ketika pastor khotbah kita sibuk dengan Santo Wopo dan Santa Aipun kita, pulang sebelum berkat dia sudah selamat tinggal Tuhan. Itu umat yang bangga. Ayo, jadi tidak kira datang ke gereja apa aja loh. Siapa yang cantik? Lalu itu lalu ke gereja juga bukan ajak untuk pamer pakaian, ya, fashion show. Ke gereja kita tujuannya apa? Ketemu dengan Tuhan. Bukan fashion show. Pasang dulu kata sampai kayak sapu ini. Lipstick sampai ke sini. Kadang-kadang saya jujur malu dengan teman-teman kita yang Protestan. Mereka kalau ke gereja rapi, ya kan? Rapi. Teman-teman kita Muslim juga kalau mereka pergi di tempat ibadah pakaian tertutup. Ya Katolik. Walah. Oke, yang ketiga. Silakan yang mau jawab. Ya. Pemuridan adalah proses mendampingi seseorang. Yang akan dimiliki oleh
PGRI sampaikan itu dari upacara besok dan POR untuk nanti jam 8 sampai jam 9 2 jam terakhir kita sudah diikuti untuk upacara hari ini. Terima kasih bagi dan siapa ini. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gambar poster kami. Nah, jadi di sini ada gambar gereja, ada gambar pohon, ada gambar merpati, dan ada gambar Alkitab. Nah, gereja ini adalah tempat umat beribadah. Lalu merpati ini adalah lambang dari Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah Alkitab. Alkitab ini sebagai landasan dalam kita berdoa beribadah. Kita boleh tepuk tangan untuk Oke, jadi kami akan mempresentasikan tentang urutan dalam memimpin doa untuk teman yang sakit. Yang pertama adalah tanda salib, kedua doa pembuka, ketiga doa permohonan, doa salam hadiah 3 kali, doa Bapa kami 1 kali, penutup bacaan Alkitab. Jadi untuk bacaan Alkitab ini opsional, bisa digunakan, bisa tidak juga. Dan yang ke-7 doa spontan, dan terakhir berkat penutup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Oke, ini adalah gambar poster dari kelompok kami, gambar ibadah lingkungan, di mana ibadah lingkungan ini biasa dilaksanakan di rumah-rumah orang, seperti doa rosario, doa syukuran atau ibadah syukuran, misalnya yang lulus jadi PNS atau apa, dan juga ibadah lingkungan setiap minggu. Kan biasanya ada juga di lingkungan-lingkungan yang ibadahnya setiap minggu dan diganti rumahnya. Oke, mungkin jadi ini bisa dilihat gambar-gambar sederhananya. Oke, kita beri tepuk tangan. Seperti yang video tadi yang telah dijelaskan Romo, bahwa dosa adalah dosa. Jadi dosa itu tidak bisa ditoleransi bagaimanapun alasannya. Dalam video tersebut ada contoh orang yang kelaparan. Karena dia kelaparan, jadi dia mencuri. Itu alasan dia buat membela sesuatu yang dia lakukan. Padahal sesuatu yang dia lakukan tersebut jelas salah. Memang dia lapar, mungkin karena dia kelaparan tersebut, alangkah baiknya dia bisa meminta dengan teman-teman yang lain atau mencoba bekerja dan lain sebagainya. Kalau misalnya mencuri itu dosa, jadi tidak bisa ditoleransi. Mau kamu lapar atau kamu nggak mampu kerja di keluar, kamu mencuri itu tak salah. Jadi kesimpulannya dosa itu tidak bisa ditoleransi apapun alasannya. Terima kasih. Oke, oke, kelompok berikutnya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami selama pembelajaran hari ini, hingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang telah guru kami sampaikan bisa kami resapi dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang selawasa. Amin. Oke, baik, selamat pagi. Terima kasih. Shalom Aleichem.